Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga kalian sehat semua ya, yang ada di rumah ataupun di jalan atau dimanapun sedang berada saat ini. Cila kayak punya radio aja. Ya, oke. Baik, pada hari ini tepatnya jam 1 kita akan memulai mata kuliah viktimologi. Ini sebenarnya agak terlambat ya, karena beberapa kita tidak masuk karena belum support e-learningnya. Maka hari ini sebagai pertemuan awal kita, semoga e-learningnya bisa dipelajari dengan baik sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan viktimologi ini dengan diupayakan maksimal dan se-fleksibel mungkin. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang viktimologi. Adapun RPS-nya atau SAP-nya silahkan dibaca sendiri, materi-materinya apa, sub-sub pokoknya apa, kemudian timeline-nya apa, referensinya seperti apa tentang mata kuliah viktimologi. Saya akan langsung masuk kepada persoalan inti, yakni persoalan viktimologi, yang akan kita mulai dengan beberapa pembahasan di awal tentang beberapa literatur buku yang bisa menjadi panduan untuk kita memahami viktimologi. Di antaranya ada karangan J.E. Saetapi tentang viktimologi, sebuah bunga rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Kemudian ada juga buku viktimologi yang ditulis oleh Lilik Mulyadi pada tahun 2004, judulnya Kapitas Recta Hukum Pidana Kriminologi. Kemudian ada juga yang ditulis oleh Gosita Arif, Masalah Korban Kejahatan. Kemudian ada Rena Yulia tentang viktimologi pelindungan hukum terhadap korban kejahatan. Ya, untuk materinya sebenarnya saya sudah upload di di e-learning. Di situ ada 3 bahan untuk perkuliahan kita. Ada RPS, ada PPT, dan juga ada buku panduan buku ajar viktimologi. Tetapi ini tidak menjadi batasan bagi teman-teman mahasiswa untuk memiliki buku-buku panduan viktimologi lainnya. Jadi silahkan dimiliki buku selain dari buku yang sudah saya upload. Itu karangan dari salah satu kampus buku ajar ya, karena kita belum memiliki buku ajar viktimologi sepertinya, maka itu bisa jadi panduan kita untuk sementara. Namun tetap dapat menggunakan buku viktimologi yang lain. Oke. Kemudian undang-undang yang sekiranya berhubungan dengan viktimologi yang akan kita bahas di kemudian di pertemuan berikutnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Ya, 3 aturan ini menjadi salah satu peraturan pokok yang akan menjadi basic dari pelajaran viktimologi. Seperti itu. Jadi ya untuk melengkapi peraturan yang lainnya, kalau teman-teman pun sudah punya KUHP dan KUHAP, tinggal mendownload Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Kemudian ini saya ringkas SAP-nya atau RPS-nya, pokok-pokok pembahasan. Ini pokok bahasan yang akan kita bahas dalam mata kuliah viktimologi. Ini ada yang pertama, pola pikir viktimologi dan sejarah viktimologi, definisi dan perkembangan viktimologi, tujuan neo-viktimologi dan objek viktimologi, kategori korban dan manfaat viktimologi, tipologi viktimologi, pihak-pihak yang menjadi korban, hak dan kewajiban korban, faktor-faktor penyebab timbulnya korban. Jadi kalau ada dua, ada satu paket nih, antara itu
victimologi. Kalau di kriminologi yang kita bahas adalah faktor-faktor yang menyebabkan sehingga timbulnya penjahat atau kejahatan itu apa. Nah, ini akan kita bahas dalam faktor penyebab timbulnya korban, pengaruh korban terhadap putusan pengadilan, perlindungan hukum bagi korban, metode pengaturan pidana terhadap korban, pengaturan ganti kerugian terhadap korban, dan paradigma mempelajari kejahatan. Nah, untuk mengawali materi victimologi akan kita ulas bagaimana sih sebenarnya asal muasal dari ilmu victimologi itu sendiri. Ya, pada hakikatnya sebenarnya victimologi itu merupakan suatu disiplin ilmu yang saling berkaitan dengan kriminologi. Ya, artinya antara victimologi dengan kriminologi merupakan bagian dari satu rangkaian ilmu yang tidak terpisah. Karena melalui kajian kriminologi, victimologi dapat diterima sebagai kajian ilmiah. Ya, kalau kita berbicara tentang victimologi secara ilmu artinya sebenarnya victimologi itu sudah berkembang sejak lama, namun diproklamirkannya victimologi sebagai ilmu itu tak lain dan tak bukan karena mengikuti perkembangan kriminologi. Jadi dulu itu mengapa kemudian lahir ilmu victimologi? Ya, nanti akan kita bahas di berikutnya. Kemudian pada awal kajian terhadap korban diartikan secara luas, yaitu korban akibat perbuatan manusia maupun yang bukan perbuatan manusia, misalnya bencana alam. Nah, dalam perkembangan sejarah victimologi, sebenarnya awalnya muncul kata korban itu bukan hanya karena dia adalah korban dari kejahatan manusia, tetapi juga korban dari bencana alam. Artinya gini, bahwa korban itu bukan hanya lahir karena disebabkan oleh seseorang, tetapi bisa disebabkan oleh faktor bukan orang, misalnya bencana alam. Nah, inilah perkembangan victimologi dalam arti luas. Ini sejarahnya ya. Kemudian berikutnya, victimologi yang memfokuskan salah satu objek kajian adalah korban kejahatan, ya, victims of crime. Jadi fokus dari victimologi itu sebenarnya adalah korban kejahatan salah satunya. Jadi salah satu fokus dari victimologi adalah korban kejahatan, ya, korban kejahatan. Jadi asal muasalnya dari victimologi itu sebenarnya korban yang disebabkan oleh ulah manusia dan korban yang disebabkan oleh bencana alam, ya. Tetapi kemudian semakin berkembang zaman, semakin berkembang waktu, semakin bergeser waktu, kemudian victimologi ini memfokuskan kepada salah satu objeknya adalah korban kejahatan. Kejahatan ini, ya, biasanya dilakukan oleh manusia, seperti itu. Kemudian konsep korban sebenarnya, jika kita tarik ke peristiwa masa lampau, konsep korban sebenarnya sudah sejak zaman Hebrew kuno. Artinya korban itu sudah ada pada saat zaman Hebrew kuno atau zaman kuno pada masa yang lalu, yang ide asalnya berasal dari ide pengorbanan atau pengkambing hitaman. Jadi kalau sekarang ada orang yang sering dikambing hitamkan, kemudian disurut-surutkan, atau taruhlah misalnya contoh hal terkecil, kalian atau teman-teman kalian ada yang melakukan pengorbanan, ya, pengorbanan dosa atau dikambing hitamkan, maka kalau dalam terminologi
sejarah viktimologi, maka dia termasuk bagian daripada kajian viktimologi. Jadi sekali lagi bahwa konsep korban sebenarnya berasal dari zaman kuno yang yang didasari oleh ide pengorbanan dan pengkambing hitaman, kemudian mengeksekusi atau membuang orang atau binatang guna memuaskan dewa dewi atau penguasa bumi. Ya, ini yang menariknya karena ternyata konsep korban ini kita belum bicara tentang teknologi, tapi akar dari teknologi itu korban itu sendiri. Maka dulunya pada saat penguasa langit dan bumi lah supaya lebih realistik, bumi seperti dewa dewi zaman dulu, dewa dewi atau penguasa yang dulu, ada istilah perbudakan kemudian di mana manusia pada saat itu dikuasai oleh kekuatan super dari penguasa dalam suatu kawasan. Maka manusia itu manusia pribumi atau yang kasta bawah itu diperlakukan seenaknya, kemudian sering dikambing hitamkan. Nah, kemudian perkembangan berikutnya pada awal tahun 80-an, viktimologi kemudian menjadi sekedar studi kejahatan yang menggunakan perspektif korban. Jadi teman perhatikan awalnya itu hanya memakai konsep korban, kemudian pada tahun 80-an perkembangan viktimologi itu menyatu dalam studi kejahatan yang di dalamnya membahas tentang perspektif korban. Jadi belum terpisah. Kalau simpelnya kita katakan bahwa pada saat dulu sebelum berkembangnya ilmu kejahatan itu sudah ada pembahasan tentang perspektif korban di dalam ilmu kejahatan itu. Jadi belum berdiri sendiri. Nah, kemudian setelah berkembangnya zaman, kemudian perkembangan ilmu juga sudah maju, kemudian teori viktimologi ini berkembang menjadi victim blaming theory atau teori kesalahan tentang korban. Ya, jadi awalnya belum berbentuk ilmu sih, tetapi perkembangan viktimologi ini mengalami beberapa fase-fase tertentu yang kemudian pada suatu waktu dan pada saat perkembangan yang paling akhir setelah 1880-an tersebut, kemudian perspektif viktimologi ini kemudian mencoba untuk disempurnakan atau mencoba untuk menggarap teori-teori dari viktimologi itu menjadi victim blaming theory. Jadi victim blaming theory ini secara substansi tentang viktimologi, tetapi menjadi kesatuan utuh bahwa dia adalah suatu ilmu tentang kejahatan itu masih memerlukan perjalanan yang panjang sampai sekarang. Tetapi teori awalnya dari setelah 1880-an tersebut baru menggunakan victim blaming theory atau teori kesalahan tentang korban. Lahirnya suatu ilmu atau teori viktimologi itu tidak terlepas dari tokoh-tokoh yang mengilhami tokoh-tokoh pemikir viktimologi. Beberapa tokoh-tokoh atau pelopor viktimologi, di antaranya ada Mendelssohn dan von Hayek. Jadi kalau ada yang bertanya kok bisa pelopor viktimologi itu berasal dari bangsa barat, iya karena pada saat itu revolusi besar-besaran atau revolusi industri
revolusi ilmu pengetahuan pada saat itu banyak melahirkan teori-teori atau ilmuwan-ilmuwan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah teori pelopor viktimologi. Di antaranya adalah Mendelssohn. Apa yang dikatakan oleh Mendelssohn tentang viktimologi? Viktimologi. Apa yang dikatakan oleh Mendelssohn tentang ilmu viktimologi? Yang pertama, dalam viktimologi itu membahas tentang kasus-kasus pembunuhan. Umumnya korbannya memiliki semacam kondisi ketidaksadaran bahwa sedang diviktimisasi, the innocence. Jadi teori-teori yang dulu dalam mengembangkan teori viktimologi ini, dalam viktimologi ini membahas beberapa hal-hal. Yang pertama membahas tentang kasus pembunuhan, kemudian membahas tentang kondisi seseorang yang menjadi korban tetapi dia tidak sadar bahwa dia adalah korban. Dan itu terbukti sekarang. Ada orang yang sebenarnya dia sudah menjadi korban dari suatu kekerasan, kejahatan, tetapi dia sadar bahwa dia adalah korban. Contoh misalnya, ini kasus pelecehan seksual yang di Surabaya itu, ya, yang dimotivi dan dilakukan dengan dasar riset, ya, kemudian si pelakunya ini mengambil sampel dari beberapa wanita yang kemudian dibungkus dengan kain kafan, entah apakah disentuh-sentuh ataukah dilecehkan, tetapi dia tidak sadar bahwa dia adalah korban victim. Dia tidak sadarnya sebagai korban victim karena dia merasa bahwa ini adalah kegiatan ilmiah. Nah, itulah yang dimaksud sebagai bagian dari pembahasan korban ini tidak sadar bahwa dirinya diviktimisasi atau menjadi korban kejahatan. Kemudian berikutnya, korban yang umumnya menyumbang pada derita yang diderita terkait adanya situasi victim precipitation, korban tergesa-gesa. Ya, maksudnya dalam kondisi ini adalah korban yang umumnya menyumbang derita, jadi derita di atas derita. Artinya korban yang dalam kondisi dia tergesa-gesa. Kemudian berikutnya, teori yang dikemukakan oleh von Hentig, ya, dia membahas tentang viktimologi, yaitu mempelajari khusus pembunuhan. Ya, tipe-tipe korbannya adalah depresi, rakus, tidak bermoral, dan penyiksa. Ya, jadi menurut teori ini, dia lebih memfokuskan viktimologi itu pada kasus-kasus pembunuhan, ya, spesifiknya di situ kepada kasus-kasus pembunuhan. Yang tipe-tipe korbannya adalah tipe korban yang depresi, kemudian rakus, tidak bermoral, dan penyiksa. Ya, maksudnya adalah bahwa tipe-tipe korban ini adalah hasil dari tindakan depresi pelaku, hasil dari tindakan rakusnya pelaku. Jadi korban yang merupakan akibat dari kondisi depresi seorang pelaku atau kondisi yang suka menyiksa. Jadi korban akibat dari menyiksa. Contoh misalnya psikopat ini. Psikopat. Nah, bagaimana korban dari pelaku psikopat ini? Itulah yang menjadi kajian daripada von Hentig. Kan akan berbeda. Korban dari orang manusia normal dengan korban dengan orang yang mengalami gangguan mental, atau korban yang dalam kondisi dia adalah manusia yang normal dan dia korban dari pelaku psikopat. Itu pasti akan berbeda. Jadi kalau kalian melihat ada salah satu film Korea itu It's Okay,
itu menggambarkan tentang cerita psikopat ya, ibunya psikopat sebenarnya, kemudian bagaimana dia menjadikan korbannya itu depresi sekian tahun ya, korban itu depresi sekian tahun, ketakutan, kecemasan, keegoisan dan seterusnya. Itulah yang akan menjadi sorotan dari objek victimologi itu sendiri. Seperti itu contohnya. Kemudian beberapa teori-teori ini bisa dilihat ya. Ini tadi gambaran tentang teori-teori atau pelopor dari victimologi. Masih ada Wolfgang dan Schaeffer, ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian karena lahirnya banyaknya pelopor-pelopor victimologi, ini baru 4 ya tadi, banyaknya pelopor-pelopor victimologi yang mengusahakan untuk melahirkan teori-teori tentang victimologi. Kemudian salah satu kampus di Jerman Barat namanya Universitas Westphalia Republik Federasi Jerman melakukan kegiatan ilmiah untuk membahas kelanjutan perkembangan ilmu victimologi. Di antaranya adalah Simposium Internasional tentang Victimologi. Kemudian juga simposium ini diselenggarakan di beberapa tempat, di antaranya di Yerusalem, kemudian di Boston, kemudian ada juga di Jerman Barat. Ya itulah dinamika dari sejarah victimologi yang sampai pada akhirnya kemudian dideklarasikan oleh ilmuwan-ilmuwan dunia yang fokus membahas tentang victimologi, yang kemudian bisa jadi melahirkan produk-produk teori baru tentang victimologi sesuai dengan perkembangan zaman. Karena ini sudah dilakukan beberapa kali simposium di beberapa tempat, hal tersebut kemudian pasti melahirkan kajian-kajian terbaru tentang victimologi, hingga kemudian kajian tentang victimologi ini menjadi objek dari pembahasan PBB ya. Jadi jangan salah, yang dari awalnya itu hanya sekedar pengkambing hitaman, kemudian oleh beberapa pelopor-pelopor atau teori-teori dalam bidang hukum dalam bidang victimologi, kemudian dengan serius menggodok ilmu ini, victimologi ini, kemudian victimologi ini menjadi bagian dari pembahasan oleh PBB dengan pendeklarasian tentang Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power ya. Jadi deklarasi ini berisi tentang prinsip-prinsip keadilan korban dan kejahatan dan kekuatan kekuatan kejahatan. Jadi berisi tentang kalau sudah dalam deklarasi, sudah menjadi deklarasi PBB, maka ini akan dianulir oleh semua negara-negara yang ikut bergabung dalam dalam keanggotaan PBB. Apa buktinya? Produknya dalam suatu negara, khususnya negara Indonesia, adalah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Itu adalah bentuk ratifikasi dari aturan internasional yang diadaptasi dari deklarasi PBB yang membahas tentang victimologi. Ya, dalam resolusi itu terkandung di dalam nomor 40 34 sampai 29 November tahun 1985. Isi deklarasi tersebut mengikat secara moral kepada negara anggota untuk memasukkan substansi deklarasi ke dalam hukum nasional masing-masing secara bertahap. Jadi sebenarnya undang-undang yang lahir pada hari ini di negara Indonesia yang membahas tentang korban itu
adalah ikatan moral negara Indonesia terhadap PBB untuk meratifikasi deklarasi tersebut, bukan ratifikasi ya, untuk menganulir deklarasi tersebut dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Itu. Kemudian teori-teori victimologi kontemporer ini ada banyak sekali. Ada teori yang dikemukakan oleh Lukenbill, Benjamin Mester, kemudian John and Felsen. Teori-teori victimologi kontemporer yang pertama yang berisi tentang situated transaction model. Ini dikemukakan oleh Campbell pada tahun 1977. Dalam hubungan interpersonal, kejahatan dan viktimisasi pada dasarnya adalah konteks karakter yang terekskalasi. Mulanya adalah konflik mulut yang meningkat menjadi konflik fisik yang fatal. Jadi ternyata kalau kita perhatikan ya, hebatnya orang dulu itu, dia sudah menemukan teori ini, dan ternyata prakteknya tanpa mendasarkan pada teori ini, kejadian ini terjadi dalam masyarakat. Misalnya ini ya, bagi ibu-ibu itu sebelum dia melakukan kontak fisik misalnya, entah itu tindakan kekerasan dalam kontak fisik, itu biasanya dia berobat dulu, ya kan, adu mulut dulu. Biasanya dia adu mulut dulu, kemudian setelah adu mulut kemudian terprovokasi, kemudian timbullah aksi di situ. Nah, aksi di sinilah yang dimaksud sebagai aksi fisik, yang dari awalnya dia hanya adu mulut berdebat, kemudian itu bisa memancing emosinya dari dalam, akhirnya kemudian terjadilah kontak fisik. Nah, ini adalah salah satu teori yang dikemukakan oleh Campbell, bahwa victimologi itu sebenarnya adalah situated transaction model, adalah suatu hubungan interpersonal kejahatan dan viktimisasi pada konteks karakter. Ya, ini disebabkan oleh si karakternya. Makanya dilihat dari apakah pelakunya ini punya karakter yang temperamen, emosional, kemudian egois. Nah, itu kemudiannya akan memicu dia untuk melakukan kejahatan, kemudian menyebabkan korban. Seperti itu. Kemudian teori kontemporer victimologi yang dikemukakan oleh Benjamin and Mester. Kondisi yang mendukung kejahatan terbagi tiga kategori, yakni faktor tindakan, faktor menarik perhatian, faktor kecenderungan masyarakat. Jadi seseorang bisa saja menjadi korban kejahatan ya karena disebabkan oleh faktor tindakan, atau karena dia menarik perhatian, atau karena dia memiliki kecenderungan dalam masyarakat. Contoh misalnya ini karena dia menarik perhatian. Seorang perempuan yang ketika dia berpakaian seksi di dalam suatu masyarakat itu kan akan menarik perhatian laki-laki, apalagi laki-laki itu adalah makhluk visual. Belum lagi kalau misalnya si laki-laki itu punya naluri budaya yang tinggi, misalnya ketika melihat tampilan seperti itu, maka kemudian itu menjadi menarik perhatiannya, maka timbullah aksi yang dapat melecehkan si perempuan tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, teori-teori victimologi kontemporer adalah routine activities theory yang dikemukakan oleh Cohen dan Carlson pada tahun 1999, bahwa kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga kondisi sekaligus: target yang tepat, pelaku yang termotivasi, dan ketiadaan pengamanan. Kalau dulu kalian sering melihat di TV, Bang Napi, ada yang ingat ya, bahwa kejahatan itu bukan hanya terjadi karena kejahatan itu bisa saja terjadi karena adanya kesempatan. Ya, adanya kesempatan. Jadi ada berbagai faktor-faktor yang menyebabkan sehingga kejahatan itu bisa muncul. Kata Bang Napi itu kan kesempatan. Tetapi orang bisa menjadi korban kejahatan disebabkan karena memang dia adalah sasaran empuk, ya.
sasaran empuk dari pelaku kejahatan, dan kemudian ada motivasi dari pelaku kejahatan dan tidak adanya perlindungan. Contoh misalnya gini, ya itu tadi saya lanjutkan lagi ke contoh perempuan itu. Contoh misalnya ada seorang perempuan yang berpakaian seksi, kemudian dia pulang dari satu tempat malam-malam, kemudian berjalan kaki, kemudian dia melewati tempat yang sepi. Di tempat tersebut ada segerombolan orang yang misalnya sedang minum minuman, kemudian dalam kondisi tidak sadar minum seperti itu. Kemudian ditambah dengan karakter mereka punya naluri kejahatan, kemudian dilihat dari kondisi juga sepi, tidak ada pengamanan, ya misalnya si perempuan itu berjalan sendiri, akhirnya kemudian karena pertama sudah tidak aman karena dia berjalan sendiri, kemudian si perempuan itu berpakaian seksi misalnya, kemudian sasarannya adalah wanita misalnya, dan penjahatnya adalah seorang pria, maka jadilah si perempuan itu menjadi korban kejahatan. Entah apakah dia dilecehkan, apakah dia diperkosa, apakah dia dibunuh, apakah dia dimutilasi, seperti itu. Nah, itu tadi beberapa teori-teori kontemporer ya, yang sebenarnya kalau kita perhatikan apa yang kita lihat pada hari ini adalah suatu gambaran yang telah dikaji oleh orang terdahulu. Jadi hebatnya orang dulu itu dia mampu mengkaji sesuatu yang mana teori itu berlaku untuk semua, ya namanya teori ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan pengertian viktimologi. Viktimologi itu sebenarnya berasal dari dua suku kata, yakni victim dan logos. Victim yang berarti korban, victima yang berarti korban, sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi viktimologi itu sebenarnya ilmu tentang korban kejahatan. Jadi beda dengan kriminologi. Kriminologi itu ilmu yang membahas tentang pelaku kejahatan. Jadi dalam kriminologi membahas pelakunya, sedangkan dalam viktimologi membahas korban kejahatan. Ya, jadi objeknya beda ya. Satu objeknya penjahatnya, satu objeknya adalah korbannya. Korban yang menjadi kajian viktimologi adalah korban atau orang yang menderita atau dirugikan akibat perbuatan manusia yang ilegal. Sekali lagi bahwa objek dari objek korban dari viktimologi adalah korban atau orang yang menderita atau dirugikan akibat perbuatan manusia yang tidak berdasarkan hukumnya, manusia yang ilegal. Jadi diingat-ingat ya bahwa korbannya adalah orang atau manusia, bukan hewan. Dan tindakannya dari penyebab timbulnya korban itu adalah disebabkan oleh perbuatan manusia. Ya, jadi antara manusia dengan manusia. Bencana alam itu sebenarnya juga termasuk korban, tetapi entah bagaimanapun caranya, jika pelaku bencana alam itu disebabkan oleh manusia, maka itu terlalu jauh. Tetapi yang dimaksud di sini dalam viktimologi dan lebih dispesifikkan adalah orang yang menjadi korban dari kejahatan. Itu aja. Seperti itu. Dalam kasus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku viktim sebagai salah satu penentu kejahatan. Nah ini yang paling penting. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosial ya gini ya, bahwa viktimologi itu sebenarnya dilihat dari tingkah laku si korbannya. Jika tingkah laku si korbannya ini
menimbulkan akibat, maka dia adalah menimbulkan kerugian atau derita, maka dia masuk dalam kategori pengkajian viktimologi. Jadi viktimologi ini dilihat dari sifat atau tingkah laku dari si korban. Ya, kalau misalnya dia menjadi objek tetapi dia tidak menderita, dia tidak dirugikan, maka dia bukanlah kategori victim. Tetapi ketika dari tindakan tersebut dia dirugikan oleh orang lain, misalnya seorang itu menimbulkan cacat terhadap si korban atau menimbulkan derita psikologis terhadap si korban, maka dia adalah bagian dari victim. Kemudian pendapat dari Arif Gosita mengenai pengertian viktimologi, beliau menyatakan bahwa sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana saja, tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Nah, itulah yang saya maksud tadi, bahwa korban dalam kacamata viktimologi itu bukan hanya disebabkan oleh manusia, tetapi bisa juga disebabkan oleh bencana alam dan oleh ulah-ulah dari pemerintah atau kebijakan pemerintah dan lain-lain, seperti itu. Kemudian fase perkembangan viktimologi, ya, jadi fase perkembangan viktimologi ini, mohon maaf, slide-nya keputar-putar. Ini ada 3 fase ya perkembangan viktimologi. Yang pertama adalah fase pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Fase ini dikatakan penal of special victimology, ya. Jadi skop atau objek dari viktimologi atau korban itu hanyalah orang atau korban sebagai akibat dari kejahatan. Jadi belum termasuk dari belum berkembang objek dari viktimologi tersebut. Sedangkan di fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja, tetapi juga meliputi korban pelecehan, korban kecelakaan. Fase ini disebut dengan general viktimologi. Jadi ini sudah berkembang. Viktimologi yang awalnya korbannya hanya adalah korban kejahatan, kemudian dalam fase kedua ini korban yang dimaksud adalah bukan hanya korban kejahatan, tapi juga korban kecelakaan, ya. Kemudian fase yang ketiga, ini fase yang berkembang lebih luas, yakni viktimologi mengkaji persoalan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan HAM. Fase ini